Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana warzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore yang penuh dengan keberkahan ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semuanya dalam tempat yang sangat mulia, yaitu masjid Baitullah, rumahnya Allah, dalam waktu yang sangat berbarokah, yaitu waktu di bulan suci Ramadan dan juga di 10 hari akhir daripada bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, barakallahu fikum, saya mengingatkan untuk diri saya pribadi, kemudian kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam mengisi akhir daripada bulan Ramadan yang sangat mulia ini, terutama malam ganjilnya, karena di situ disebut Allah Taala turunkan Lailatul Qadar. Nah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, tentang buku Riyadhus Shalihin yang dicatat oleh Imam Yahya bin Syaraf atau lebih terkenal dengan An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita masih sampai atau membaca di bab taubat, bab tentang taubat. Sekarang kita membaca hadis yang ke-10 dari bab taubat, atau hadis ke-22 dari bab pertama, yaitu ikhlas. Jadi bab pertama ikhlas, bab dunia, kemudian bab kedua adalah taubat. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa an Abi Nujaym Imran ibn Husain al-Khuzai, dari Abu Nujaym Imran ibn Husain al-Khuzai. Jadi Abu Nujaym, Abu, kalau ada nama dalam bahasa Arab diawali dengan Abu atau Ummu, itu namanya kunyah. Ya, kalau bahasa kita itu gampangannya Bapak Ke, Bapak Ibu nih, seperti itu. Misalnya jenenge Pak Tamsi, misalnya Pak Tamsi dua anak, jenenge siapa misalnya Zaid gitu ya, Zaid. Banyak Tamsi sebenarnya ada seumuran aku kan, menurut Tamsi sih dua ya kita ya, walaupun sebaya ya kurang sopan ya. Akhirnya dicelupkan Bapak Z gitu. Nah, Bapak Z itu bahasa Arab itu Abu Z. Abu itu Bapak, Z, Bapak Z. Nah, seperti itu namanya punya. Atau misalnya Ummu itu ibu nih, begitu gampangannya. Misalnya anak wong wadon jenenge siapa, misalnya Aisyah, anaknya jenenge Maryam, maka diceluk Ummu Maryam, ibunya Maryam, nah seperti itu. Nah itu namanya kunyah. Nah, di sini orang Arab itu biasa seperti itu, menggunakan kunyah tadi. Makanya di sini Abu Nujaym. Namanya bukan itu kunyahnya, panggilan aja. Namanya adalah Imran. Nah, namanya adalah Imran ibn Husain. Bapaknya namanya Husain al-Khuzai. Nah, dari Bani Khuzai. Nah, jadi beliau rahimahullah ta'ala ini termasuk sahabat yang masuk Islam akhir-akhir. Imran ibn Husain ini termasuk sahabat yang masuk Islam terakhir. Beliau itu masuk sama dengan masuk Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
itu tahun 7 Hijriah. Jadi sudah bertemu dengan Rasulullah itu sekitar 4 tahunan. Nah beliau walaupun beliau itu bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak waktu yang lama seperti itu, namun beliau memiliki keutamaan yang luar biasa. Beliau termasuk yang banyak meriwayatkan hadis, dan beliau itu orang yang sangat menghindari fitnah, sangat menghindari perselisihan. Jadi dulu itu ada perselisihan antara Ali radhiyallahu anhu dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, ya biasalah. Namanya sedulur juga, hadir juga kadang ada perselisih seperti itu. Nah, ini si Imran radhiyallahu anhu itu termasuk sahabat yang nggak mau ikut-ikutan. Karena dulu itu sampai terjadi perselisihan itu, sampai terjadi peperangan seperti itu. Dan beliau termasuk yang i'tizal, mengasingkan diri, nggak ikut-ikutan seperti itu. Nah, itu sekelumit tentang Imran bin Husain, di sahabat yang termasuk sahabat muda dalam artian masuk Islam itu akhir-akhir. Kemudian beliau mengatakan, Anna Imratan bin Juhainah, ada seorang wanita dari Bani Juhainah, dari kabilah Juhainah. Atat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahya hubla minaz zina. Dan perempuan ini tatkala mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan hamil. Minaz zina. Hamil ini Allahumma as'aluka al-afiyah. Nah, semoga kita dijauhkan dari zina. Wahiyah hubla minaz zina, dan dia itu hamil karena sebab zina. Faqalat, kemudian perempuan ini berkata, Ya Rasulullah, asabtu haddan faqilhu alayya. Ya Rasulullah SAW, aku telah jatuh kepada perkara yang menyebabkan aku itu harus dihad. Nanti kita jelaskan apa itu. Faqilhu alayya, maka tegakkan hukum had tersebut bagi saya. Seperti itu. Nah, jadi Masya Allah ya, inilah barakallahu fikum, pelajaran yang sangat penting. Pertama, manusia sampai pun ini adalah sebaik-baik generasi, yaitu sahabat, itu pasti akan salah, itu pasti. Bahkan kesalahannya itu besar, sampai terjadi kepada apa? Perzinahan seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya yang namanya salah itu adalah sunnah kauniyah, ketetapan Allah SWT yang pasti terjadi pada setiap hambanya kecuali Rasulullah SAW. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita semua atau orang lain itu pasti akan melakukan sebuah kesalahan. Maka jangan kita sombong, merendahkan orang lain, karena kita pasti apa? Punya kesalahan. Dan kalau ada orang lain yang salah, jangan kita apa? Merendahkan. Karena apa? Sahabat wanita ini dia terjatuh dalam perbuatan yang sangat keji, yang sangat mungkar, yaitu apa? Zina. Tapi kan coba, nanti itu akan dibaca, kita akan baca bersama. Itu tobatnya kalau dibagikan 70 ahli Madinah itu mencukupi. Nah, jadi pelajaran penting itu, bahwasanya setiap manusia itu pasti salah. Dari sini sehingga kita selalu apa? Muhasabah, introspeksi diri bahwasanya kita ya orang yang selalu salah. Dan yang kedua, kalau ada orang lain salah, jangan kita merendahkan. Seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak keturunan Adam itu pasti khata, fa'al. Khata akan sering banget salah. Itu sering banget salah. Berarti ini sudah pasti nih. Sudah pasti sering salah.
Tapi wa khairul khata'in tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Kesalahan itu tadi bisa akan kesudahannya berupa kemuliaan. Ka'ab bin Malik sudah kita selesai baca kisahnya kan kemarin. Salah. Tapi subhanallah, taubatnya diabadikan di dalam Al-Quran, dibaca hingga kiamat kelak. Subhanallah. Coba. Akibat salah, tapi dia bertobat kepada Allah dengan jujur, tidak cuma diampuni, malah disanjung, bahkan apa? Diabadikan di dalam Al-Quran. Ini sahabat, ini sahabat perempuan salah juga. Tapi apa? Angkat Rasulullah SAW. Dia mendatangi Rasulullah SAW. Maksudnya ingin tobat. Seperti itu. Nah, wa huwa hubla min zina, dan dia hamil karena sebab zina. Maka dia minta kepada Rasulullah SAW itu untuk ditegakkan had bagi dia. Had itu apa? Jadi syariat Islam itu ada yang namanya hudud. Hudud itu jamak dari had. Maksudnya apa? Hudud itu adalah hukuman. Ini para ulama mendefinisikan al-had uqubatun muqaddaratun fi syar'i li ajli haqqillahi ta'ala aw min maksiyah. Yang namanya had adalah hukuman yang kadarnya itu sudah tertentu. Hukumannya ini, salahnya ini, seperti itu. Sudah ada apa? Takarannya tertentu, sudah ada jenisnya tertentu. Kenapa ditegakkan hukuman ini li ajli haqqillah? Karena sebab dia melanggar haknya Allah, yaitu kemaksiatan. Dan itu dibahas oleh para ulama dan kitab-kitab fikih seperti itu tentang masalah ini, masalah hudud, masalah hukuman fisik seperti itu. Salah satunya adalah apa? Zina. Zina itu barakallahu fikum termasuk dosa yang hukumannya itu ada yang berupa hukuman fisik di dunia seperti itu. Jadi hukuman fisiknya itu ada dua. Kalau dia pezina ini sudah menikah, muhsan seperti itu, maka dia dirajam. Kalau dia itu sudah atau belum menikah, dia belum menikah seperti itu, maka hukumannya adalah dicambuk kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW itu bersabda, "Khudhu ani, ambillah dariku, maksudnya dalam syariat. Qad ja'alallahu, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk orang yang berzina itu sabilan, sebuah hukuman. Apa hukumannya? Al-bikru bil bikri jildatu mi'ah wa nafyu sanah. Kalau orang yang belum menikah bujang dengan perawan, belum nikah kemudian naudzubillah jatuh kepada perzinahan, maka hukuman hududnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan, dikeluarkan dari kampung halamannya selama 1 tahun. Itu. Nah, wasayyib bisayyib jildu mi'ah wa rajul. Kemudian kalau orang yang sudah menikah, maka hukumannya adalah 100 kali cambukan kemudian dirajam. Seperti itu. Dirajam itu bagaimana? Dirajam itu ini hukuman yang paling mengerikan. Hukuman dalam syariat Islam yang paling mengerikan adalah rajam. Qisas itu nggak mengerikan. Qisas itu kan orang membunuh maka dibunuh, gitu kan? Itu nggak mengerikan, karena dia dibunuh dengan pedang yang sangat tajam kemudian cepat mati. Kalau rajam ini cara membunuhnya adalah orang ini ditanam seleher atau sebagiannya itu melibatkan sedada. Kemudian dia ditanam di tempat ramai, misalnya di lapangan begitu. Kemudian dikumpulkan seluruh masyarakat
Kemudian seluruh masyarakat itu apa? Melempar dia dengan batu. Batunya tidak boleh besar, karena nanti cepat mati. Batunya juga tidak boleh terlalu kecil, karena khasnya kalau kelamaan mati. Jadi batunya itu yang sedang-sedang sampai meninggal. Subhanallah, itu sampai meninggal. Dan ini pernah dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada hukuman sebegitu besarnya, sebegitu menyakitkannya? Ingat, yang perlu kita garis bawahi dan harus kita yakini sekali bahwasanya Islam itu adalah agama untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, untuk kebaikan seluruh manusia dalam hidupnya di dunia atau di akhirat. Seandainya ada kerusakan yang rusaknya itu sangat parah, itu Islam itu akan menutupnya dengan tutup yang begitu kencang agar orang itu betul-betul tidak mau mendekat. Makanya ada syariat kisos, katanya kisos itu kejam. Tidak. Bahkan Allah SWT mengatakan walaqad fil qisasi hayatun li ulil albab. Sungguh pada kisos itu ada kehidupan bagi orang yang punya pikiran, bagi orang yang mau merenung. Kenapa? Karena kalau orang dia membunuh, kemudian dia hukumannya adalah dibunuh juga, orang akan berpikir ribuan kali untuk membunuh orang lain. Karena apa? Nanti dia juga dibunuh. Akhirnya dengan ini kan apa? Ada kehidupan. Itu apa? Tercegahnya pembunuhan. Orang kalau cuma hukum orang membunuh dihukum cuma 20 tahun penjara, itu ada ampunan presiden, ada grasi, ada ini dan itu seperti itu, ada kelakuan baik dan yang lainnya. Cuma ujung-ujungnya berapa nanti? Mungkin 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Ya gimana nggak jerah? Ya masih apa? Gimana mau jerah? Ya masih tetap apa? Nggak kapok seperti itu kan? Tapi kalau coba orang membunuh orang, hukumannya adalah dia dibunuh. Dia pasti akan apa? Berpikir 100.000 kali mungkin. Sepuas apapun dia membunuh orang, dia konsekuensinya nanti adalah apa? Dibunuh juga. Pikirlah seperti itu. Itu syariat Islam mulia sekali. Termasuk di sini adalah zina. Hukumannya itu bukan dibunuh saja, tapi dengan cara dilempar batu. Kenapa? Pertama, kerusakan zina itu sangat luar biasa fatal. Sekarang, naudzubillah, kemana kemudian? Dan sekarang, ya semoga Allah melindungi ya seluruh pemuda Islam, pemudi Islam itu dari zina. Allahumma amin. Terutama masyarakat kita menyertai negara kita Indonesia seperti itu. Bayangin coba, orang zina, naudzubillah. Pertama, dia akan menanggung aib. Yang kedua, biasanya pasti akan ada jadi korban. Yang korban pasti yang lemah, yaitu wanita. Setelah hamil biasanya wanita ditinggalkan. Kalau wanitanya ini masih kuat, dia akan apa? Melahirkan. Karena nggak tega mungkin kalau mau aborsi atau membunuh janinnya, ya kan? Sehingga wanita ini subhanallah sudah hamil, dia harus apa? Merawat anak. Bagaimana dia perawatannya dan ini dan itu subhanallah. Bagaimana nasabnya anak tersebut? Dan nanti anak itu yang wajib nafkah siapa coba? Luar biasa kerusakannya. Gak jelas ya di akhir nasab. Itu pertama. Kenapa hukumannya sangat berat sampai harus siapa? Hajar. Yang kedua, kenapa sampai harus dirajam? Dirajam kan dilempar tadi kan. Berarti semuanya sakit. Kalau dipenggal ayat hukum kisos kan justru apa? Suruh dihukum dengan hukuman yang paling cepat dia mati agar tidak merasakan kesakitan yang terlalu seperti itu. Makanya hukuman yang paling cepat membunuh adalah apa? Dengan dipenggal ayatnya. Gitu. Kenapa enggak? Kenapa harus dilempar? Bahkan dilempar dengan batu besar nggak boleh. Karena tak cepat mati gitu. Karena orang berzina itu naudzubillah, dia merasakan seluruh kenikmatan tubuh.
Dia melaksanakan dari matanya melihat auratnya yang bukan mahram, tangannya memegang, semuanya merasakan kenikmatan. Makanya dia apa? Dihukum dengan apa? Badannya suruh merasakan apa? Kesakitan. Sebagaimana dia apa? Merasakan kenikmatan dalam berzina, maka hukumannya dia seluruh anggota tubuhnya suruh merasakan apa? Sakitnya apa? Akibat berzina. Seperti itu. Makanya hukumannya itu sangat apa? Berat. Sekarang alhamdulillah di negara ya semuanya. Di negara-negara Eropa, di negara-negara Amerika itu subhanallah. Angka aborsi bayi janin yang tidak bersalah itu luar biasa. Anak-anak terlantar hasil zina itu luar biasa. Makanya syariat Islam itu dibangun untuk apa? Menjaga kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Sehingga apa? Tahu ini dosa ini, kerusakannya itu luar biasa. Makanya untuk mencegah biar betul-betul orang itu apa? Berpikir ulang untuk berzina, hukumannya dibikin sangat berat. Nah, itu tentang hududnya. Jadi hudud itu adalah hukuman yang pada dosa tertentu dan pada jenis tertentu dengan hukuman tertentu karena sebab dia melanggar haknya Allah atau karena sebab dia jatuh ke dalam maksiat. Nah, kemudian fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, memanggil keluarganya, keluarga perempuan ini. Maksudnya apa? Maksudnya kata Rasulullah SAW, ahsin ilaiha, berbuat baik pada perempuan ini, pada yang mungkin saudaramu ini atau anakmu yang berzina ini, seperti itu. Maksudnya apa? Suruh dirawat sampai dia melahirkan. Jadi nggak boleh dirajam dalam keadaan dia apa? Masih hamil. Khawatir nanti bayinya ikut apa? Meninggal. Itu, masya Allah. Islam itu sangat menjaga seperti itu. Makanya silahkan dirawat dengan baik wanita yang berzina ini seperti itu sampai dia nanti melahirkan. Faidah wadu'at fa'tini. Kalau dia sudah melahirkan wanita yang berzina ini, fa'tini, maka datangkan kepadaku. Fa'ala, maka walinya ini melakukan hal itu, yaitu apa? Merawat anaknya atau saudaranya ini yang berzina sampai melahirkan. Kemudian setelah melahirkan didatangkan kepada Rasulullah SAW. Fa'amaru biha Nabiullah SAW. Kemudian Rasul SAW memerintahkan untuk merajam perempuan tadi. Fasyuddat alaiha thiyabuha. Tapi karena dia perempuan, maka kata Rasulullah SAW suruh apa? Mengikat bajunya agar jangan sampai apa? Terlepas sehingga auratnya apa? Terlihat seperti itu. Nah, summa amara biha wa mujiman. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk dirajam, maka perempuan ini dirajam. Seperti itu. Summa shalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah SAW setelah perempuan ini meninggal, dia sholat, menyolatkan apa? Jenazah perempuan yang berzina ini, yang berzina kemudian ada dirajam ini. Kemudian apa? Faqala lahu Umar. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah, waqad zana." Ya Rasulullah, jenengan mensolati perempuan ini padahal dia sudah berzina, seperti itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, laqad tabat, dia sungguh telah taubat, taubatan dengan sebuah taubat, lau qusimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum. Sungguh dia telah bertobat dengan taubatan. Seandainya taubatan itu dibagikan untuk 70 orang penduduk Madinah, itu sungguh sangat mencukupi dosanya 70 orang
tadi. Seperti itu. Nah, dari sini barakallahu fikum. Pelajaran yang penting juga bahwasanya kejujuran dalam kita mengakui kesalahan untuk bertobat itu adalah termasuk tanda-tanda daripada orang yang beriman. Ini yang membedakan. Ini yang membedakan betul-betul kualitas keimanannya sahabat itu seperti ini. Jujurnya beliau. Salah, nggak tulis salah. Dari kemarin loh kita baca kisahnya Ka'ab bin Malik seperti itu kan, termasuk ini. Dan tidak malu sedikit pun. Tidak malu sedikit pun. Dia itu apa? Dirajam loh. Dirajam itu dipertokongkan oleh seluruh kaum muslimin. Dilempar batu sampai meninggal. Ini menunjukkan apa? Jujurnya, ikhlasnya, taubatnya perempuan tadi. Maka tatkala umat Rasulullah SAW itu sudah meninggal orang tersebut, maka Rasulullah itu menyolatinya, mendoakannya, subhanallah. Sampai-sampai Umar itu bilang, ya Rasulullah, mosok orang berzina kok disolatin. Ini rasanya taubat itu sudah menghapuskan apa? Dosa. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan taubatnya ini kalau saya dibagikan untuk 70 orang penduduk Madinah itu sudah sangat lebih. Subhanallah. Ini. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita itu tidak ada aib sedikit pun, bukan aib. Ya itulah konsekuensi daripada apa? Kesalahan itu bertobat. Dan ini yang mental ini yang berat. Orang untuk mengakui salah itu berat, dan itulah hakikat daripada iman. Makanya tarbiyah yang paling utama tatkala kita mendidik generasi kaum muslimin adalah untuk menjadi orang kesatria, siap mengakui konsekuensi dari apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia tulis, apapun yang dia lakukan. Itu berarti ini juga mengajarkan kepada kita harus pikir dulu konsekuensi akibat daripada apa yang akan kita lakukan. Ya kita siap menerima, tapi juga berpikir ikhlas. Seperti itu. Ini para sahabat Rasulullah SAW itu seperti itu. Semuanya itu kayak gitu. Gak ada satu pun sahabat itu kalau salah itu gak jujur, gak ada. Itu namanya munafik. Dan di diri sahabat itu sifat kemunafikan yang gak ada. Itu gak ada. Itu yang membedakan sebenarnya itu antara sahabat dengan apa orang-orang setelahnya. Yaitu apa? Tidak adanya sifat munafik pada apa? Diri para sahabat. Gak ada itu. Salah, semua sahabat itu ada kesalahannya. Karena manusia seperti bahkan kesalahannya ada yang mungkin lebih besar daripada kita. Tapi ingat, kesalahan itu adalah sunnah kauniyah, ketetapan Allah yang pasti. Makanya kalau dia diiringi dengan taubat, itu akan menghancurkan seluruh kesalahan yang ia lakukan, sebesar apapun. Jadi jangan, berarti kita lebih baik dari dia. Kita kan nggak pernah zina, kita kan nggak pernah minum khamar, bisa seperti itu. Tidak akan pernah kita menyampaikan apa? Derajatnya siapa? Sahabiah ini. Jangankan kita 70 penduduk Madinah aja itu sudah tertutupi dengan apa? Taubatnya perempuan ini kalau dibagi. Jadi yang sangat apa? Membedakan. Kemudian fal wajadna afdal min anja'at bi nafsiha lillah. Kemudian tadi kan kemarin kayak nada protes gitu kan. Ya Rasulullah, hal tusalli alaiha faqad zana. Wahai Rasulullah, masa dengan nyolatin dia padahal dia orang yang berzina. Dia tetap mencolati dan menyebutkan alasannya. Jadi pelajaran yang baik juga di sini apa? Kalau kita itu menerangkan
melakukan sesuatu, orang lain belum paham, itu jelaskan dengan baik, sampaikan dengan baik penjelasan, berikan penjelasan dengan baik. Ini kan Umar masuk akal lah. Ya Rasulullah, masa jenengan nyolati orang berzina sih? Kan seperti itu. Bertanya kan, wajar. Karena zahirnya adalah pezina. Zahirnya melakukan dosa yang sangat besar. Nah, makanya Rasulullah SAW apa? Menghilangkan keraguan di dalam umat dengan cara apa? Menjelaskan. Apa penjelasan beliau? Kenapa beliau mau mensolati? Kata beliau, hal wajadta, apakah engkau mendapati afdola, ada perkara yang lebih afdol, ada perkara yang lebih baik min anja'at binafsiha lillah, daripada dia itu datang betul-betul dengan dirinya sendiri karena Allah Subhanahu wa taala. Coba ngakui kesalahan itu malu loh. Dan kesalahannya bukan ringan, kesalahannya zina. Itu pertama. Kedua, konsekuensi dari zinanya dia adalah apa? Dirajam. Gak cuma dibunuh, tapi dirajam, dibunuh dengan cara apa? Dilempar dengan batu. Itu pun nggak boleh batu yang besar, harus batu yang agak kecil. Biar merasakan begitu sakitnya apa? Main sakaratul maut. Coba, ada nggak orang yang kayak gitu coba zaman sekarang? Sangat sulit mendapatkan orang yang sejujur apa? Dengan sahabat seperti ini. Makanya dia menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan kepada umat, kenapa engkau menyolati seorang pezina? Ini, apakah ada yang lebih mulia daripada orang yang datang membawa dirinya siap dengan risikonya karena Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi ini hal tentang zina ini. Kemudian ayat zina ini sebenarnya ada ayat zina ini dalam Al-Quran kita baca itu enggak ada. Makanya dalil zina haramnya bukan zina, rajam. Kalau zina ada. Dalil tentang ayat rajam itu enggak ada dalam Al-Quran. Ayatnya enggak ada. Tapi apa? Hukumnya masih tetap berjalan. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang namanya nasakh dan mansukh. Ada sesuatu yang diangkat, baik yang diangkat itu tilawahnya, ayatnya, berarti ayatnya nggak ada lagi, tapi hukumnya masih. Contohnya adalah apa? Ayat rajam. Dalam ini ayat rajam itu aslinya itu adalah dalam surat Al-Ahzab. Rasulullah Aisyah mengatakan bahwasanya ayat tentang rajam ini turun di dalam surat Al-Ahzab, tapi ayatnya apa? Diangkat, dinasakh. Kemudian apa? Hukumnya masih ada. Jadi ada seperti itu. Ada penghapusan ayat oleh Allah tentunya ini, tapi masih tetap ada hukumnya. Ada yang kebalikannya, yaitu apa? Dihapus ayatnya, juga dihapus apa? Hukumnya. Dihapus ayatnya, hukumnya itu contohnya adalah susuan. Jadi dalam syariat Islam itu ada yang namanya saudara susu. Jadi misalnya kayak gini, imam itu kan punya anak kecil, siapa namanya? Maryam. Kemudian misalnya Abu Zaki punya anak misalnya yang ketiban itu apa? Rifki misalnya ya. Nah, misalnya Maryam itu menyusu kepada uminya Rifki, kepada ibunya Rifki. Nanti ada batasan tertentu yang apa? Menjadikan Maryam ini anak dari istrinya Abu Zaki. Seperti itu. Susuan tertentu, kadar tertentu. Nah, kadarnya berapa kali? Awalnya itu ada ayat yaitu Asyro Rodo'atin Maklumat, 10 kali susuan
yang kenyang, bukan bukan sedotan, bukan satu kali liter, bukan, tapi apa? Satu kali nyusu ke kenyang, ya, satu kali nyusu sampai kenyang sampai udah males, itu namanya satu kali. Berarti kalau itu belum. Nah dulu itu ayatnya itu adalah 10, tapi apa? Ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus, hukumnya menjadi 5. Jadi seperti itu. Jadi apa? 5 kali susuan kenyang itu nanti anak itu menjadi apa? Anak susu. Jadi mahram. Mahram itu nggak boleh dinikahin sama saudara sepupu-susuan. Tapi dalam masalah waris nggak ada. Misalnya tadi Maryam disusui sama umur Rifki tadi, maka Maryam statusnya menjadi anaknya umur Rifki tapi anak susu. Dia menjadi saudara perempuannya Rifki. Berarti walaupun dia nggak ada darah, nggak ada hubungan nasab, tapi dia sudah menjadi saudara susu. Berarti apa? Nggak boleh nikah. Walaupun nggak ada ini antara Imam dengan Abu Zaki, nggak ada sama sekali apa persaudaraan. Begitu. Nah, tapi anaknya itu karena sebut disusui, yang aslinya itu boleh dinikahkan, maka jadi nggak boleh. Nah dulu dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan, kata Aisyah itu 10 kali rodoat maklumat, 10 kali susuannya maklum dari kita dirubah menjadi berapa? 5. Ayatnya dihapus, hukumnya juga diganti dari 10 menjadi 5. Nah itu hukum apa? Menasakh ayat sekaligus menasakh apa? Hukumnya. Nah, jadi dari pelajaran nasakh mansukh itu lebih lengkapnya ada di apa? Usul fikih, ada belajar di usul fikih. Nah, seperti itu. Jadi barakallahu fikum, bahwasanya hadis yang ke-10 ini menyebutkan bahwasanya ada seorang perempuan yang dia datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan hamil, kemudian jujur dia kepada Rasulullah SAW untuk tobat. Pelajaran di sini bahwasanya apa? Yang namanya kesalahan itu adalah pasti apa? Sunnah kauniyah, pasti terjadi pada setiap hambanya Allah, kecuali Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran berikutnya bahwasanya taubat, kejujuran dan taubat itu akan menghapus seluruh kesalahan yang telah dilakukan. Nah, kemudian dirajam. Berarti ada syariat yang namanya apa? Rajam. Rajam itu adalah sebuah hukuman bagi orang yang berzina yang sudah menikah, berupa dilempar batu sampai meninggal. Nah, kalau yang belum menikah maka tidak dirajam. Kalau orang berzina belum menikah, dia dicambuk 100 kali, kemudian apa? Diusir dari kampung halamannya selama setahun. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya sekarang. Kalau nggak ada, kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.